Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Saat klon Yuan Shen terus menyerap kekuatan bintang Xiaoyu ini, bintang ini juga mulai menunjukkan beberapa penglihatan langit dan bumi, dan gunung berapi yang semula mati itu mulai meletus. Jika Xiaoyan menyerap semua kekuatan bintang ini, maka Xiao Yuxing ini akan benar-benar berubah menjadi bintang mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menerimanya secukupnya. Permaisuri memintanya untuk menyimpan sepertiga, tetapi pada kenyataannya, Xiaoyan hanya menyerap setengah dari kekuatan bintang. Bahkan jika klon dewa asli meningkat dengan sangat cepat, Xiaoyan masih menolak godaan. Lagi pula, jika seseorang tidak berhati-hati, setelah semua kekuatan bintang diserap, bagi banyak makhluk di bintang ini, itu sama dengan menghancurkan kampung halaman mereka. Tentu saja, Xiaoyan tidak peduli, tetapi intinya di dalam hatinya, memberitahu Xiaoyan untuk tidak melakukan ini. Pada saat yang sama, ada suara siulan dari langit di atas Xiao Yuxing. Ada lebih dari selusin binatang terbang turun dengan cepat, dan orang-orang dari istana dewa berburu mengejar mereka. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan matanya sedikit menyipit, berpikir bahwa ada banyak senior yang kuat di sini, jadi dia tidak perlu khawatir. Bangun, musuh datang. Xiaoyan menepuk Yu Chan, yang sedang tidur nyenyak di bagian pribadinya, dan mendengus 2 kali, dia sepertinya tidur nyenyak, dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu, Xiaoyan hanya bisa dia mengambilnya dan menyapu menuju paviliun Zixiao. Ketika Xiaoyan tiba di paviliun Zixiao, dia tercengang lagi. Hanya ada 4 kata untuk menggambarkan momen ini. Orang-orang pergi kosong. Semua orang menghilang, termasuk permaisuri, dan hanya desa kecil yang kosong yang tersisa. Pada saat yang sama, bola api besar jatuh dengan cepat di udara. Ledakan. Dengan ledakan keras, bola api yang jatuh dengan cepat langsung menghancurkan seluruh paviliun Xiaoyu menjadi abu, meninggalkan Xiaoyan yang tersesat dalam gelombang api. Di mana permaisuri? Dia hanya mendengar suara seperti ledakan guntur yang teredam. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Selusin binatang terbang muncul di atas kepala mereka, dan sesosok berdiri di atas binatang terbang, semua mata tertuju sama dia melirik Xiaoyan. Aku bilang semuanya, aku tidak membawa orang yang kasar. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, setidaknya beritahu aku. Bukankah terlalu tidak bermoral untuk menyelinap pergi diam-diam? Xiaoyan tersenyum tak berdaya, dan sekarang dia tidak tahu bahwa semua orang bersembunyi kemanapun dia pergi. Tidak ada yang terlihat, hanya Yu Chan, yang sedang tidur nyenyak, yang tersisa. Kakak, bangun, jika kamu tidak bangun, aku akan melarikan diri. Xiaoyan memandang Yu Chan, yang sedang tidur nyenyak, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jelas bahwa Yu Chan tidak berpura-pura tidur. Dia terlalu lelah untuk membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan benar-benar tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Karena semua orang datang, dia bisa hanya berjuang. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, merenung sejenak seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi. Apa yang kamu bicarakan, permaisuri? Aku tidak tahu. Xiaoyan tampak polos, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Feng Tuo, apakah itu dia? Pada saat ini, sosok yang dikenal Xiaoyan muncul di atas binatang terbang itu. Feng Tuo menatap Xiaoyan dengan tatapan rumit di matanya, lalu mengangguk dengan berat. Dialah yang mengambil darah dan darah abadiku, dan kuharap Pei Tong abadi akan membantuku mendapatkan kembali darahku. Feng Tuo segera menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama jam-jam kultivasi Xiaoyan ini, Feng Tuo tidak akan melepaskannya setelah kesempatan ini untuk menyelamatkan tentara. Dia segera memanggil lebih dari selusin pemburu dewa untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh Xiaoyan. Dia hanya sampah dewa petarung bintang 7, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil darah abadimu? Pria bernama Pei Tong sedikit mengernyit, dan menatap Feng Tuo dengan penuh tanda tanya, wajahnya penuh tanya, kebingungan. Jika Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya, dia bisa melihatnya sekilas, tapi jelas, Xiaoyan di depannya hanyalah dewa pertempuran bintang 7, dan tidak mungkin menyembunyikan kekuatannya. Feng Tuo segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, bukan seperti itu hanya avatarnya, dewanya abadi, sangat galak, saudara Pei Tong harus berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pei Tong sedikit mengernyit, dia sepertinya tidak peduli dengan darah abadi Feng Tuo, dan tujuan datang ke sini lebih untuk permaisuri. Tampaknya para pemburu di istana perburuan dewa ini semua ingin membunuh permaisuri. Titik tanda seru. Pei Tong memandang Xiaoyan dan mendengus, tekanan abadi dan kuat diselimuti Xiaoyan, tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan tekanan apapun. Xiaoyan juga terkejut dengan ini.
Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Yu Chan yang sedang tidur di pelukannya. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan permaisuri? Setelah Xiao Yan melihat Feng Tuo, dia berhenti berdebat dan matanya berangsur-angsur menjadi suram. Katakan padaku mengapa permaisuri menyerahkan darah abadi Feng Tuo, aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kematianmu terlihat lebih baik. Pei Tong berbicara dengan arogan dan menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak percaya diri. Tetapi kesombongan, ini dapat menyebabkan kamu kehilangan nyawamu. Xiao Yan tersenyum sedikit, lalu meletakkan batu datar yang ditemukan Yu Chan, dan melihatnya, mengesankan, di udara. Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang keselamatan Yu Chan, gadis yang sepertinya tidur nyenyak ini, saya khawatir tidak mudah untuk menyakitinya. Dewa muncul, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Pei Tong mendengus dingin. Terserah kamu. Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi tidak ada omong kosong. Dia hanya mendengar suara gemuruh, dan tanah di bawahnya meledak, dan sesosok bergegas keluar dengan keras, dan tinjunya langsung menghantam Pei Tong dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pei Tong juga segera terkejut, seolah-olah dia tidak pernah berharap untuk menyerang dari bawahnya. Momen ini mengejutkan Pei Tong, dia buru-buru mengangkat tangannya dan melonjak dengan kekuatan abadi, dan perisai cahaya muncul di depannya. Ledakan, suara teredam menyebar, dan saat berikutnya, aku melihat perisai cahayanya terhenti di atas kepalan tangan, dan kemudian hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pukulan lain dengan kekuatan yang sangat dahsyat menyerang Pei Tong lagi. Mata Pei Tong ini sedikit menyipit, dan dia menginjak binatang terbang itu, menyebabkan binatang terbang yang tidak bersalah itu menahan pukulannya. Bang! Dengan ledakan keras, tinjunya mendarat di binatang terbang. Detik berikutnya, binatang terbang itu meledak dengan keras, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Xiao Yan merasa lebih tidak senang saat melihat ini. Binatang terbang ini tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi Pei Tong sebenarnya menggunakan binatang terbangnya sendiri untuk memblokir gerakannya, yang membuat Xiao Yan sangat tidak senang. Haha, aku tidak menyangka akan abadi. Kalau begitu, itu benar, aku sudah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Pei Tong memandang sosok di depannya dengan seringai di wajahnya, seolah-olah dia sengaja menarik keluar Xiao Dewa asli dari klon Yan.